Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sering mendengar istilah atau asatidzah kita, guru-guru kita sering menyebutkan hadits qudsi. Ya. Namun apa itu hadits qudsi? Ya, kita harus mengenal apa itu hadits qudsi. Hadits qudsi secara ringkasnya adalah hadis yang disandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh hadis qudsi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang mana di amalan tersebut dia persekutukan aku dengan zat lainnya, dengan makhluk yang lainnya, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkannya dan sekutunya tersebut. Kita lihat di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berbeda dengan hadis yang biasa. Hadis yang bukan hadis qudsi. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyandarkan kabar tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari niatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengucapkannya. Tidak ada di situ perkataan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka jikalau kita menemukan hadis-hadis yang di situ dikatakan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala Allah tabaraka wa taala yaqulu, Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka itulah yang dinamakan dengan hadis qudsi. Lalu muncul pertanyaan, apa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran? Al-Quran qala Allah Ta'ala, hadis qudsi qala Allah Ta'ala. Apa perbedaan di antara keduanya? Ada dua pendapat yang masyhur yang berkenaan dengan masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Al-Quran, makna dan lafadznya dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi itu maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hadis qudsi dan Al-Qur'an itu sama dari sisi penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dari sisi makna dan lafadznya. Al-Qur'an makna dan lafadznya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi makna dan lafadznya juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Yang membedakannya adalah Al-Qur'an memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh hadis qudsi. Al-Qur'an per hurufnya bernilai ibadah. Sedangkan hadis qudsi tidak diberikan pahala di setiap hurufnya. Diberikan pahala secara umum kita menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Qur'an setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan sebagaimana yang masyhur dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Ketika Rasulullah SAW mengatakan siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka dia akan dapat satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Lakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika seorang membaca alif lam mim, dia telah mendapatkan 30 pahala minimal. Berbeda dengan hadis qudsi tidak dinilai pahala dari setiap hurufnya. Begitu juga Al-Quran
ya merupakan mukjizat ya yang Allah Subhanahu wa taala tantang orang-orang kafir kala itu untuk mendatangkan ayat, ya, mendatangkan sebuah surat atau mendatangkan sebuah ayat yang seperti Al-Qur'an. Sedang hadis qudsi tidak pernah ada, tidak dijadikan sebagai sebuah tantangan untuk mendatangkan seperti hadis qudsi. Ya. Wallahu taala alam, ya. Zahirnya, ya, yang nampak adalah bahwasanya pendapat yang kedua yang lebih tepat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis qudsi, beliau berkata, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka kita akan membawakan secara zahirnya Rasulullah SAW benar-benar menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lafadznya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kadza wa kadza, seperti ini. Ya, menunjukkan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Dan itulah yang didengar oleh Rasulullah SAW, lalu beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Ya. Dan perbedaannya adalah seperti yang kita katakan tadi, hadis qudsi tidak memiliki keutamaan seperti keutamaan Al-Qur'an. Ya. Hadis qudsi tidak memiliki keutamaan seperti keutamaan Al-Qur'an. Dan juga kalau seandainya kita katakan hadis qudsi itu maknanya datang dari Allah, sedangkan lafadznya dari Rasulullah SAW, ini tidak akan membedakan hadis qudsi dengan hadis yang lainnya. Karena semua hadis ya, yang bukan hadis qudsi, ya, maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah SAW itu tidaklah berkata, tidaklah ada yang keluar dari mulutnya, ya, dari hawa nafsunya, yang bersumber dari hawa nafsunya. Adapun yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yuha, ya, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka maknanya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ta'birnya datang dari Rasulullah SAW. Ini hadis-hadis secara umum. Sedangkan hadis qudsi, ya, tentu lebih memiliki makna yang spesial. Ya, tidak ada perbedaan ketika kita katakan makna yang datang dari Allah, lafaznya datang dari Rasulullah SAW. Ini sama seperti hadis-hadis lainnya. Maka kita katakan hadis qudsi adalah hadis yang makna dan lafaz yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia tidak memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Al-Qur'anul Karim. Semoga penjelasan yang ringkas ini bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.